17 tahun. 16 tahun ya. Mama saya pengidap ALS sejak tahun 2010. Waktu terdiagnosa itu mama udah susah nelan. Awalnya analisa dokter adalah mama mengalami kelemahan suara karena radang pita suara. Diagnosa pertama tuh bulan April atau Mei 2010. Konfirmasi akhir tahun 2010. Nah, selama 2 tahun sampai dia terdiagnosa di Juni 2012, itu selama 2 tahun kita pergi ke 9 dokter sampai akhirnya ketemu sama Profesor Yusuf Misbah yang mendiagnosa mama. Nah, selama 2 tahun itu kita pergi ke 8 dokter sebelum Profesor Yusuf, dan itu diagnosanya ya kebanyakan stroke ringan, pembuluh darah tersumbat lemak, terus apalagi ya Vernet syndrome. Pita suara yang lumpuh, lelah yang terlalu cepat, terus kelemahan kaki dari kepala sampai telapak, jalannya kiri kanan nggak seimbang, lalu ke tangan dari mulai pergelangan telapak kiri merambat ke bahu. Nah, sebelumnya itu kan saya mengalami gejala yang tidak biasa, kok lemes gitu kan, bawaannya kalau jalan tuh maunya doyong ke kiri, kalau nggak ke kanan, pokoknya nggak stabil gitu kan. Terus pas saya hamil anak saya yang pertama 4 bulan itu tambah saya mengalami tidak nyaman dalam tubuh gitu kan. Ibu saya memutuskan yuk kita ke dokter saraf. Nah, kemudian langsung dibawa ke dokter Yusuf Misbah. Karena saya kondisinya sedang hamil, jadi sama beliau pemeriksaannya tidak terlalu detail. Nah, setelah saya melahirkan, itu ada proses hampir setahun lah. Setelah melahirkan itu baru dinyatakan saya kena ALS. 2 tahun yang lalu sebelum diagnosa dia mengalami lemah di kaki-kaki. Itu mungkin sudah ada gejalanya yang kita tidak kenal. Ibu saya terdiagnosa di bulan April dan dikonfirmasi sekali lagi dengan mendatangi dokter yang berbeda di bulan Mei. Diagnosanya adalah sama. Diduga motor neuron disease, ALS, dan itu karena itu penyakit yang sulit. Diagnosanya bisa fatal, maka dokter cenderung sangat reluctant ya memberi diagnosa itu. Jadi selalu cenderung untuk meminta opini kedua dan ketiga. Jadi waktu 2012 itu mama terdiagnosa ALS. Nah, itu kali pertama juga saya dengar kata ALS. Nah, itu kalau saya Google itu link-link yang muncul itu semua rata-rata dalam berbahasa Inggris. Jadi memang saya sejak mama sakit ALS itu dari waktu ke waktu saya selalu Google cari informasi tentang ALS. Informasi dari ALS Amerika itu disampaikan, kita dapat brosur lengkap bahwa lama-lama fungsi sarafnya menurun, ya fungsi saraf motoriknya. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah nggak bisa bernapas gitu ya. Pertama ke dokter umum dulu, kemudian ke dokter THT, ke suaranya, lalu dipastikan di THT memang bukan karena flu atau infeksi yang berurusan dengan masalah pernafasan atau saluran, dan ternyata kelumpuhan pita suara itu masalah yang sistemik. Habis itu ke dokter penyakit dalam, periksa semuanya, ya bukan penyakit yang internal atau penternahan atau udara tinggi atau baru setelah itu ke dokter saraf, pastikan bukan kelainan di otak, di CT scan, MRI. Mama saya dengan papa saya juga tidak percaya, bahkan mama saya pernah ngomong seperti ini, saya jadi pelatih senam selama 30 tahun,
tapi percuma, sia-sia. Bahkan mama saya minum vitamin, ginseng, segala macam untuk berusaha mempertahankan kesehatan tubuh. Dia merasa itu juga semua sia-sia. Pasti kita tanyakan ke dokter kenapa dan kenapa. Dokter tidak memiliki jawaban.